terbang. Beh, udah jalannya plus 15 movement speed, skinnya epic, ada poison damage. Bangsat, penjelasannya lucu banget anjing. Teman Halo. Seperti biasa guys, aku baru bangun tidur. Tapi bukan tidur pagi, ini tidurnya tidur siang gitu. Terus bangun udah sore gitu kan, gabut. Sebenarnya aku pengen nge-record ini sih FIFA Fantasy episode 16. Cuman ya udah deh, FIFA Fantasy episode 16 aku live aja bentar malam gitu kan. 16, 17 atau mungkin cuma 16 doang, nggak tahu ya. Nanti lihat dulu ya guys gimana. Tapi sekarang aku mau nonton Topi Sihir dulu guys. Mari kita nonton. Judulnya apa? Ketindihan. Karena ini banyak yang request dari kalian guys. Oke, langsung aja kita lanjut. banyak orang yang minta gue bikin video tentang pengalaman yang serem. Tapi jujur aja ya, gue tuh nggak banyak gitu pengalaman yang serem. Ya, ada yang serem. seenggaknya Itu kena ini guys, kena dompet kering. Supernatural. Oh shit. Kalau misalkan cuman Apa itu anjing? ya, seenggaknya pengalaman serem secara supernatural sih. Kalau misalkan cuman serem, kayaknya banyak gitu. Cuman gue yakin maksud lu tuh bukan pas ada kelabang, pas gue lagi mandi. Jadi di video ini gue mau ngomongin tentang kalian pengen setan ya? ketindihan. Tapi biar videonya nggak 3 menit doang durasinya, gue bakal ceritain kenapa gue bisa ketindihan sebelum gue ceritain pengalaman gue ketindihannya ya. Gue tentang ketindihan. Tapi dia pengen buat video panjang biar ada iklannya banyak. biar videonya nggak 3 menit doang durasinya, gue bakal ceritain kenapa gue bisa ketindihan sebelum gue ceritain pengalaman gue ketindihannya. Jujur aja nih ya, gue tuh bukan tipe orang yang gampang percaya sama hal-hal goib gitu. Soalnya kalau gue tuh ya, kalau misalkan ada hal-hal aneh yang gue nggak ngerti, gue tuh langsung coba rasionalisasin aja gitu. Kalau misalkan lu bilang ke gue, pas malam-malam lu suka denger suara aneh gitu, ya mungkin binatang, kucing paling apa gitu. Logis banget. Gak ada yang tahu lah ya. Terus kalau misalkan lu denger suara-suara aneh, terus lu tiba-tiba denger ada yang gedor-gedor pintu rumah lu gitu tengah-tengah malam, ya siapa tahu maling. Dia pengen minta izin dulu buat masuk ke rumah lu kan, ya kan nggak ada yang tahu lah ya. Rasional. Kita tetap rasional guys. Jadi rasional banget anjir. Denger anjir. suara-suara aneh, terus ada yang gebuk-gebuk pintu lu gitu, terus lu juga nggak bisa gerak, dan lu ngelihat kayak ada setan muncul gitu di depan lu. Ya Kecoa anjing. siapa tahu lu lagi ketindihan kayak judul di video ini. Bah gila, transisinya Daryl. Tapi kan ketindihan itu bukan hal gua tahu kok. Gua cuma bilang kayak gitu biar videonya panjang aja. Jadi beberapa minggu yang lalu gua mengalami ketindihan pertama kali dalam hidup gua. Dan ya semoga aja sih ini yang benar-benar yang terakhir. Jadi gini nih, waktu itu gua sama teman-teman gua baru pulang dari rumah. Kita habis selesai tes swab buat liburan yang kemarin. Tapi ya habis kita udah selesai swab tes di parkirannya, pas pengen balik ke rumah, ada ini rakang masuk. Mohon maaf ya kak. Kita Oh ini yang masalah traveling itu sama teman-teman nggak sih? Untuk travel ke pulaunya, jadi kita cancel ya kak. Ini yang masalah tentang lanjutan sebelum traveling bareng teman kan? Ini yang katanya di cancel kan? Ya di tengah. Hamin satu, ya biar seru aja kak. Kita dari parkiran tuh langsung balik ke rumah gua lagi. Dan di tengah jalan, setiap kali ada lampu merah, kita stop. Dan kita langsung berbagi kata-kata warna-warni ngomongin agensi travel kita. Pas nyampe di rumah gua tuh, kita semua udah capek banget. Andes dan rakang. Berjam-jam, hidung tertusuk, 100.000 terpakai, parkiran terbayar, anjir, liburan tertunda. Temen gua istirahat bentar tapi di rumah gua sebelum mereka pulang. Soalnya kita tuh masih pada capek banget gitu. Tapi pas gua lagi minta refund gitu ke travel agensinya, awan di atas rumah gua tuh lagi berasa pengen ngelawak gitu. Ya udah Der, kita pulang dulu dah. Capek anjir dari tadi. Ntar buat liburannya kalau udah ada tanggal pastinya ntar tinggal bilang aja ya.
Jadi akhirnya mereka nungguin bentar di rumah gua sampai hujannya reda. Dan kita nggak ngapa-ngapain sih, cuma kayak nonton YouTube sebentar sambil nungguin hujannya. Dan Anjir, ini dikenal. mungkin sedikit random, tapi percaya deh, ini nanti ada hubungannya sama ketindihan nanti. Waktu kita lagi nonton YouTube itu ya, kan lagi hujan ya, ada kelabang masuk Anjing. ke kamar gua. Gue tuh orangnya takut banget sama kelabang. Temen gue banyak juga, yang aku juga. takutnya sama kecoa, tapi gue tuh 100% gak ngerti sama orang-orang kayak gitu. Kayak Aku takut kecoa. itu bisa terbang, terus udah gitu, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia nggak bisa gigit, gak ada racunnya, Benar. gak bisa apa-apa. Tapi gitu. aku takut Tapi kecoa aja. kelabang, udah jalannya plus 15 movement speed, skinnya epic, ada poison damage. Bangsat, penjelasannya lucu banget anjing. Teman sekolah gua tuh ya dulu, ada yang pernah bilang gitu, kalau kelabang itu pas Tuhan lagi menciptakan binatang, dia minta pendapat. Malaikat yang pertama bilang, oh kucing. Terus yang kedua bilang, oh kelinci. Terus habis itu setan muncul dari neraka. Habis itu bilang, oke, jadi gue punya ide. Ya kayaknya gak gitu juga sih, tapi ya lu lihat aja ini. Jadi kelabang itu masuk ke kamar gua, dia langsung lari ke bawah kasur gua. Udah gitu, gak lama kemudian hujannya langsung reda. Teman-temannya pulang. Temen gua jadinya langsung pulang, dan abis mereka pulang, gua langsung rombak kamar gua. Kasur gua angkat, meja gua geser. Sumpah itu gua udah capek abis tes swab, tambah jauh lebih capek lagi gitu. Tapi seremnya Gak dapat. gak ketemu gitu. Aduh, itu paling geli Mana waktu itu anjing, kan gua gak juga harus ketemu ngedit ya, bangsat. buat video yang ini, dan gua harus begadang. Tapi ya aduh, gara-gara gua udah capek banget, jadi ya gua bodo amat lah ya. Paling ntar gua tinggal bilang gua mau delay aja lah sehari. Itu waktu itu juga ya, gua tidur tuh gak pakai spray, gak pakai selimut, soalnya gua ngeri banget kelabangnya kayak masuk gitu. Tapi ya karena gua udah capek banget, akhirnya gua tutup mata, lemesin badan, dan Oh, tidur. gini dia. Habis itu gua bangun bahagia dan semangat, dan gua nggak kenapa-napa. Gua bangun. Gua nggak tahu jam berapa, tapi gua Oke. ngerasa ada yang nggak bener. Karena meskipun gua bangun, gua nggak bisa gerakin badan gua sama sekali. Gua awalnya nggak langsung ngira, oh ini gue lagi ketindihan. Enggak. Soalnya ini kan pertama kali gitu. Terus gue juga dulu pernah lumpuh gitu gara-gara penyakit tulang belakang. Jadi ya awalnya tuh gue kira ini gara-gara tulang belakang gue kenapa-napa gitu. Jadi ya gue sedikit panik juga. Tapi gue lama-lama jadi sadar ada hal yang lebih aneh lagi gitu. Gue bisa ngeliat, tapi anehnya tuh gue ngerasa kalau mata gue tuh lagi ketutup, dan gue sedikit susah napas. Gak sampai sesek sih, cuman kayak susah aja gitu buat narik napas panjang. Gua waktu itu bener-bener ngira kayak, waduh, jangan-jangan gua mati suri lagi. Aduh, kenapa nih gua? Terus abis itu gua mulai denger suara aneh. Ada beberapa suara waktu itu yang gua denger. Kayak gua denger ada suara kain robek, dan kayak ada suara lagi, cuman gua nggak terlalu inget. Yang paling gua inget tuh ada suara kain robek, terus ada suara langkah kaki. Dan abis itu gua sadar pintu kamar gua kebuka. Ini tuh aneh banget. Soalnya setiap kali gue tidur, ya pastilah pintu kamar gue tutup, kan ruangan AC, masa gue buka pintunya. Jadi gue ngeliat ke arah pintu, dan di situ gue ngeliat sesuatu. Kan pintu kamar gue kebuka ya, jadi ya gue bisa ngeliat sampai ke kamar mandi gue. Dan lampunya tuh mati semua. Ya itu biasa, soalnya lampu rumah gue matiin kalau malam. Tapi di dekat pintu kamar mandi gue ngeliat kayak ada sosok hitam gitu. Karena gelap, gue nggak bisa ngeliat bentuknya kayak gimana, tapi matanya putih nyala. Gue langsung bingung, panik, takut. Gue bener-bener harus gerakin badan gue secepat mungkin, tapi badan gue tetap gak bisa digerakin. Gue coba genggam tangan gue sekencang-kencang mungkin, tapi tetap gak bisa gerak. Gue pengen teriak, tapi mulut gue gak bisa buka. Akhirnya gue nyerah, dan gue coba tutup mata gue sekencang-kencang mungkin. Tapi ya mata gue udah ketutup, guanya aja gitu yang masih bisa ngeliat. Gue coba lihat sosok anehnya lagi, tapi sesuatunya itu udah hilang. Panik sama deg-degan gue tambah parah. Tapi pas gue lihat ke depan gue lagi, di situ gue ngeliat dengan jelas pas di depan gue
makhluk tinggi di samping kasur gua. Gua nggak tahu ini ada hubungannya sama kelabang yang tadi atau enggak. Tapi bentuknya tuh yang gua ingat itu kayak monster kelabang gitu gede. Dia kayak Anjir. berdiri, tapi kayak ada kaki kelabang gitu di samping-sampingnya. Dan ada tanduk gitu di kepalanya. Gua nggak bisa ngeliat Anjir. secara detail kayak warna dan mukanya kayak gimana. Gua cuma bisa ngeliat kayak bentuknya doang gitu. Tapi meskipun begitu, gua dengan 100 juta IQ gua masih gak sadar kalau misalkan gua tuh lagi ketindihan. Wah, gua nggak bisa gerak pas lagi tidur, nafas gua sesek. Anjir, serem banget. Gua bisa Aku sampai nggak bisa berkata-kata karena seru anjing. ngeliat meskipun mata gua ketutup. Kayak di mimpi. Habis tuh ada makhluk aneh di depan gua lagi. Jangan-jangan gua lagi otak super rasional gua tuh ya, waktu itu ngiranya kayak, wajir, jangan-jangan ini Grim Reaper lagi. Anjing. Berarti gua masuk neraka dong. Nggak mungkin. Gua nggak mungkin masuk neraka. Kan gua orangnya baik, alim, peduli teman, sayang orang tua, humble, tidak jarang sombong. Aduh, kok bisa ya? Waduh, jangan-jangan ini gara-gara sering toksik lagi pas main Valo. Dan mulai dari sini tuh ingatan gue sedikit kabut-kabut gitu. Tapi gue ingat pas gue ngeliat makhluk aneh yang ada pas di depan gue kaget dong, kaget. Tapi karena gue nggak bisa gerak, gue coba tenangin diri gue. Dan gue nggak tahu kenapa, abis itu tuh akhirnya otak gue connect juga gitu. Ketindihan. Oh, kayaknya gue lagi ketindihan deh. Dan akhirnya gue sadar gitu. Jadi abis gue sadar tuh gue jadi kayak sedikit lebih tenang. Cuman ya tetap takut gitu. Dan di sini nih gue mulai rada gak inget itu. Tapi yang gue ingat abis gue sadar gitu ya. Gue kira abis gue sadar tuh gue bakal kayak langsung selesai gitu ketindihannya. Tapi enggak. Gue abis itu tuh gue kayak coba gerakin tangan gue sekuat mungkin. Terus tangan gue gerak dikit gitu. Dan gue bangun. Terus makhluknya pun hilang. Pintunya udah ketutup. Dan gua pas bangun tuh kebingungan gitu. Gua berasa kayak bangun dari mimpi paling gak jelas. Dan gua ngerasa kayak deg-degan gitu sedikit. Gua jadi ngeliat jam, masih jam 1 pagi. Gua pengen tidur tapi udah gak bisa. Jadi ya gue bangun aja gitu, terus lanjutin ngedit. Makanya video yang ini jadi nggak delay. Dan ya deh, kita mau ngomongin. Dan buat Q&A video ini sebelum videonya selesai, Cute Set nanya, Bang, sekarang lu pelihara apa? Bah, lu nggak tahu aja. Lu mau tahu nggak kenapa video yang ini gue lama bikinnya selain durasi lebih panjang dari biasanya? Gue lagi bikin akuarium air laut. Gue taruh di kamar. Gue di samping komputer gue gitu. Jadi setiap ini sebelum akuarium ya. Oke guys, jadi gitu loh. Aku juga punya pengalaman simple. Tapi kalau masalah ketindihan itu hal yang sering anjir tuh, kayak sering banget aku tidur, bangun sampai ada titik di mana kalau udah tidur terus aku buka mata tapi mataku tutup dan nggak bisa ngomong kayak aku langsung ya udahlah ya ketindihan. Gitu aja sampai di level itu. Oke guys, itulah video kita tentang ketindihan Rico Sandri kali ini. Maaf aku nggak banyak komentar karena aku menyimak dengan seksama, tapi bangsat dia menjelaskannya dengan lucu banget. Oke, see you guys next video.